Kami pengurus PWI LS Kabupaten Kebumen menyatakan: 1. Mendukung penuh Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan kiai dan ulama Nusantara yang selama ini direndahkan kalangan kelompok Pahlawi. Contoh misal, 70 kepala kiai pribumi yang alim lebih rendah daripada telapak kaki satu Habib yang jahil, serta mendukung Gus Fuad Pleret dalam menggelorakan keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PWI LS Kabupaten Kebumen siap melayani tantangan Muhammad Rizik Syihab kapanpun dan dimanapun. Siap kita? Siap. Siap kita? Siap kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat. Siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun dimanapun. Baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Kami tunggu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus PWI LS Kabupaten Kebumen sehubungan dengan perkembangan informasi yang beredar terkait banyaknya polemik dan pembelokan secara provokator dan adu domba serta polemik nasab Habib Balawi yang dilakukan oleh beberapa Habib imigran Yaman, maka kami pengurus PWI LS Kabupaten Kebumen menyatakan: 1. Mendukung penuh Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan kiai dan ulama Nusantara yang selama ini direndahkan kalangan kelompok Pahlawi. Contoh misal, 70 kepala kiai pribumi yang alim lebih rendah daripada telapak kaki satu Habib yang jahil, serta mendukung Gus Fuad Pleret dalam menggelorakan keutuhan NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terus membongkar kepalsuan nasab kelompok Pahlawi demi menjaga kesucian dan kemuliaan nasab Rasulullah SAW. 2. Mendesak aparat kepolisian untuk menangkap Muhammad Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mengancam kerukunan hidup warga negara Indonesia serta menghina dan menganggap di luar kelompok mereka sebagai monyet. 3. Menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 4. Mendesak pihak kepolisian agar terus cat mesum Rizik Syihab dilanjutkan ke pengadilan. 5. Menolak klan kelompok Pahlawi sebagai warga negara Indonesia. 6. PWI LS Kabupaten Kebumen siap melayani tantangan Muhammad Rizik Syihab kapanpun dan dimanapun. Siap kita? Siap kita? Siap kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI LS Demak Bintoro mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI
untuk terus membongkar palsuan nasabah Alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun, dimanapun. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, PWI LS Demak Bintoro. Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Itu tadi adalah tantangan dari anggota FPI Jakarta Selatan yang akan menunggu Laskar Sabilillah Demak Bintoro nanti pada tanggal 1 Muharram yang sudah disebutkan tadi. Kepada sedulur-sedulurku, kepada saudara-saudaraku anggota FPI di Jakarta Selatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berapa hari yang lalu sebelum Idul Fitri, saya menyampaikan tantangan kepada Rizik Syihab. Saya tunggu di kuburan Desa Buniwah. Kenapa saya lakukan itu? Saya tidak ingin kita sesama bangsa Indonesia, sesama saudara, itu bentrok meneteskan setetes darah. Tidak akan terjadi. Dan tidak akan ada yang namanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah melakukan pertempuran atau perkelahian dengan sesama anak bangsa pribumi Nusantara. Kita semuanya, kami dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dimanapun berada, saya Bahril Ulum yang ada di Bojong, Tegal, Jawa Tengah, itu adalah saudara Anda, saudara kalian semuanya. Kalian semuanya terlihat wajahnya nggak ada yang wajah-wajah Yaman, nggak ada yang wajah-wajah itu sebagai Habib-Habib. Kalian masih sebagai korban, sama seperti kami juga pernah menjadi korban mereka. Mereka menganggap kita bangsa Indonesia itu kasta rendah, sehingga mereka merasa menjadi majikan kita. Kita harus menghormati mereka, harus menjunjung mereka, karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan adanya penantangan Anda menunggu tanggal 1 Muharram nanti. Bukankah tanggal 1 Muharram, bulan Muharram itu di dalam ajaran Islam diharamkan untuk berperang, saudaraku. Nah, jadi kepada saudara-saudaraku, warga Jakarta Selatan yang tergabung dalam FPI,
Front Persaudaraan Islam, katanya Anda harus berpikir jernih, gunakan hati, pikiran dan logika Anda. Apakah FPI yang sekarang itu memiliki dasar hukum? Apakah FPI yang sekarang itu sama seperti dulu memiliki badan hukum yang legal diakui oleh pemerintah? FPI yang diakui oleh pemerintah itu dulu ketika namanya Front Pembela Islam, sebelum dibekukan atau sebelum dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, setelah FPI dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo, FPI yang sekarang meskipun namanya Persaudaraan Islam itu belum jelas badan hukumnya. Coba Anda tunjukkan badan hukum dari FPI yang sekarang. Informasi yang kami dapatkan bahwa pengajuan FPI dengan nama FPI itu sudah dilarang di Indonesia. Artinya dalam tanda petik bahwa FPI adalah perkumpulan yang terlarang atau organisasi terlarang di Indonesia ini. Lah Anda masih bertahan di situ, di dalam sebuah organisasi yang badan hukumnya sudah tidak jelas. Gimana? Gunakan logika Anda, gunakan hati Anda. Soroti dengan hati, bahas dengan teliti. Jangan asal ikut, jangan asal cinta. Karena kalau asal cinta dan tidak menggunakan logika, tidak menggunakan hati, maka Anda akan terjebak di dalam jasa cinta Anda sendiri. Anda harus mengikuti apa saja yang diinstruksikan oleh pimpinan, yaitu Bang Rizik Syihab. Nah, Bang Rizik Syihab mengatakan ada revolusi mental. Revolusi mental katanya. Nah, kalau dibilang revolusi mental, kemudian dia mengajak Anda untuk mengasah golok, mengajak perang mental seperti apa yang akan dibangun, yang akan diperjuangkan dalam revolusi mental oleh Rizik Syihab itu. Apakah revolusi yang nantinya bangsa kita, sesama anak bangsa Indonesia, sesama pribumi Nusantara itu akan tarung terus-terusan? Itu nanti akan terjadi chaos kalau kita perang, bro, ya. Jadi saya kemarin sebelum Idul Fitri, malam terakhir Ramadan, saya melakukan tantangan kepada Rizik Syihab, menunggu dia di kuburan Desa Buniwa. Itu saya tidak meladeni siapapun yang bernama Muhyiddin, dan dia bukan Habib, ya. Saya hanya menantang para Habib. Silahkan datang Habibnya berapapun, wes. Kalau memang Rizik Syihab nggak berani datang sendirian, berapapun, yang penting semuanya Habib. Semuanya bukan warga pribumi, semuanya bukan Muhyiddin. Kita dari PWI Laskar Sabilillah, terutama saya pribadi, Bahril Ulum yang melakukan tantangan itu, nggak akan mundur kalau berhadapan dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW, namun tidak terkonfirmasi sebagai keturunan asli dari Rasulullah, dan hanya melakukan pencemaran terhadap kesucian zuriyah Rasulullah SAW. Dan perlu kalian catat, saudaraku yang tergabung di FPI Jakarta Selatan, kami itu tidak sedang melawan atau tidak percaya adanya keturunan Rasul. Perlu dipahami ini. Masih banyak orang yang menganggap bahwa PWI Laskar Sabilillah adalah kelompok orang yang tidak percaya terhadap dzurriyyah Rasulullah. Kata siapa? Kita itu sangat yakin bahwa keturunan Rasulullah SAW itu akan tetap ada sampai yaumil kiamah. Namun ada sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan kemudian memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka sendiri, dan lebih jauh lagi akan melakukan eksploitasi terhadap bangsa dan negara, bahkan melakukan perebutan pada masanya nanti, perebutan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka itu satu kelompoknya, memang di seluruh Indonesia tidak semua Habib melakukannya, tapi ada pendolan-pendolan dari Habib itu yang berusaha untuk mengkaburkan sejarah, untuk membuat sejarah itu
seolah-olah bahwa bangsa Indonesia ini merdeka bukan karena perjuangan bangsa Indonesia, tetapi karena berkah dari para habib-habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Mereka menganggap bahwa Indonesia itu merdeka karena adanya mereka. Logika itu di mana? Darah yang telah tertetes dari leluhur-leluhur kita, bangsa Nusantara, dalam rangka keluar dari penjajahan dihilangkan begitu saja. Maka saudaraku dari FPI Jakarta Selatan, sekali lagi telitilah FPI yang Anda sekarang sedang pegang. Apakah FPI Front Persaudaraan Islam hari ini memiliki badan hukum yang jelas, atau justru masih samar-samar dan bahkan tidak memiliki badan hukum? Apabila FPI yang sekarang itu tidak memiliki badan hukum, artinya organisasi itu adalah organisasi ilegal, dan apapun yang Anda lakukan adalah sesuatu yang ilegal dan melawan bangsa negara ini. Sahabat TV Al-Waha, dan khususnya kepada sahabat-sahabat saudaraku anggota FPI Jakarta Selatan, sadarlah, kembalilah ke pribumi Nusantara, kembalilah bahwa Anda jati dirinya adalah sebagai bangsa yang besar, bangsa Nusantara. Marilah kita berjabat tangan, marilah kita saling menguatkan, jangan sampai bangsa lain menguasai.